Halo para sedulur, terima kasih yang sudah klik video ini. Nah, gimana kabarnya kalian? Sehat toh? Nah, gua doakan biar kalian sehat dan banyak rezekinya, biar kalian bisa foya-foya lur. Nah, jadi kali ini ya lur ya, gua akan membahas sebuah kasus pada kesempatan kali ini yang cukup menghebohkan, dan cerita ini berasal dari Kendari, Sulawesi Tenggara pada tahun 2024 kemarin. Sebenarnya kasus ini sangat viral banget, tapi memang tidak banyak kok aneh banget tak viral, kok gak banyak banget. Jadi ya pokoknya viral lah. Dan setelah gua telusurin ya, ternyata ini bukan cuma kasus biasa, tapi kisah ini lur, ini adalah tentang cinta yang berubah menjadi sebuah obsesi, lalu perlahan-lahan menjadi sebuah kebencian. Gimana lur, serem kan? Buat kalian yang udah nikah atau yang masih belum atau merencanakan pernikahan, kalian wajib nonton video ini dan mungkin ini bisa menjadi pembelajaran buat kalian semua. Oke lah, daripada kalian kepo gimana jalan ceritanya, tanpa berbasa-basi lagi, langsung aja kita mulai ceritanya. Let's go. Novi Damianti. Wanita ini adalah seorang wanita yang cantik, yang memang kelihatannya sangat baik hati. Namun ternyata setelah diselidiki, orang ini adalah dalang pembunuhan atas mertuanya sendiri. Bisa kalian bayangkan, dalang pembunuhan mertuanya sendiri. Ya begitulah. Jadi memang Novi ini lahir pada tanggal 7 November tahun 1999, yang kini ini berusia 25 tahun. Novi saat itu tinggal di kawasan Kelurahan Rahandauna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari. Dan memang pada saat itu setelah lulus kuliah di tahun 2020 lur, Novi ini langsung mencari sebuah pekerjaan dan langsung dapat, yaitu di salah satu perusahaan swasta di Kendari, di mana dia ini langsung menjadi sebuah bendahara pada waktu itu. Apa enggak mantep banget, lulus kuliah, kerja, dapat jabatan yang tinggi pula, dimana disitu bisa dibilang dia ini sudah tidak pokoknya kehidupannya sudah sangat mapan, sangat terjamin. Ya bagaimana tidak, orang seorang bendahara kan gajinya wah akeh banget lah pokoknya. Jadi memang suatu ketika pada saat itu ya, ceritanya tuh dia ketemu dengan seorang pria berinisial IR, dimana IR ini bekerja sebagai pegawai honorer di pemerintahan, yaitu di Bapeda Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang memang saat itu lur, ini kebetulan IR ini mendapatkan tugas atau ditugasin di perusahaan tempat Novi ini kerja. Jadi ya disitulah mereka ketemu, dan ya singkat cerita mereka saling ngobrol, saling kenal, dan akhirnya mereka PDKT sampai mereka ini benar-benar bercinta. Bercintaannya ambigu banget, pokoknya dia menjalin sebuah hubungan lah, pacaran. Jadi ya memang setelah saat itu, karena sudah mantap, setelah berpacaran, akhirnya mereka pun memutuskan untuk menikah. Dan di sini lur, ternyata ada satu orang nih yang gak setuju, yaitu ibunya IR sendiri, yaitu Bu Mirna. Mengapa ini bisa terjadi? Karena pada saat itu Bu Mirna ini ternyata khawatir sama anaknya, karena memang Novi kan bendahara ya, dengan gaji yang sangat besar. Sementara itu anaknya ini hanya seorang honorer dengan gaji yang bisa dibilang pas-pasan. Di situ Bu Mirna takutlah terjadi ketidakcocokan ya. Kayak wajar gak sih seorang ibu tuh mengkhawatirkan anaknya ketika menikahi wanita yang bisa dibilang derajatnya lebih tinggi dari anaknya. Sampai-sampai pada saat itu, suatu ketika Bu Mirna ini sempat ngomong nih ke Novi buat kayak, Nov, kamu kok pikir-pikir lagi lah, mantepin, kamu udah mantep belum sama anakku. Tapi karena pada saat itu, karena Novi ini udah terlanjur cinta, dan ya makanya dia nggak peduli sama sekali dengan latar belakangnya si IR. Akhirnya ya singkat cerita, pernikahan itu pun tetap terlaksana pada tahun 2022. Sayangnya lur ya, nggak lama setelah menikah, bener aja apa yang dibilang sama Bu Mirna, sifat asli Novi ini mulai kelihatan. Di situ ternyata Novi ini orangnya sangat super cemburu lah. Bukan cemburu ke kayak biasanya ke orang atau ke cowok lain, melainkan Novi ini cemburu sama keluarga suaminya sendiri. Kok bisa? Di situ Novi tuh kayak kesel banget tuh, karena IR itu lebih perhatian ke orang tuanya dibanding ke dia. Yang paling sering jadi masalah pada saat itu adalah mengenai masalah uang. Jadi memang IR tuh sering banget lah ngirim uang ke orang tuanya, dan ketika Novi ini tahu, ya mungkin perhatiannya lebih besar anggapannya dia kan. Tapi kalau menurut gua sih nggak apa-apa kalau selagi istrinya suaminya tadi minta izin ke istrinya, ya gimana pun kan tetap istri lah ya, tetap yang utama. Makanya di situ atas apa yang terjadi, kayak Novi ini nggak terima, pokoknya nggak boleh gitulah.
Nah, terus lanjut, ternyata ya lur ya, masalah ini makin parah setelah mereka ini punya anak. Novi ini punya ide, bagaimana apabila si IR ini udahlah gak usah kerja, di rumah aja, biar gua aja yang kerja, kamu cukup di rumah nafkahin, ngurus anak, biar gua yang nafkahin. Ya di situ si Novi bilang kalau memang gajinya si IR ini kecil dan gak sebanding sama dia. Dan di sini posisinya IR ini sangat serba salah lah, makanya ya mau nggak mau akhirnya IR ini nurut. Jadi ya sejak saat itulah Novi yang kerja cari uang, IR yang di rumah ngurus anak, ngurus rumah, bersih-bersih. Pokoknya kayak seperti dunia terbalik gitulah. Tapi ya gitulah lur. Dan ternyata sampai sini ini nggak damai begitu saja. Ternyata keputusan inilah malah menjadi sebuah senjata buat si Novi. Jadi setiap kali mereka berantem, Novi ini selalu nyalahin si IR. Kayak dia ini terus-terusan mengungkit kalau IR tuh nggak punya penghasilan, cuma di rumah aja. Kayak macem wanita itu manipulatif banget lah, bisa-bisanya ngontrol suaminya. Tentu saja di situ namanya seorang laki-laki kan ya. IR ini merasa harga dirinya ini jatuh dan di situ perselisihan mereka makin parah. Sampai akhirnya masalah ini terdengar nih sama Bu Mirna, ibunya si IR. Dan ya Bu Mirna nggak tahu entah gimana ceritanya, Bu Mirna ini mencoba menengahi masalah tersebut. Tapi ya ternyata itu adalah keputusan yang salah. Novi jadi sangat kesal sama Bu Mirna karena dianggap terlalu ikut campur. Ya pokoknya ceritanya tuh bermula dari situ lur. Dan di situ ya lanjut, karena IR ini merasa rumah tangga mereka ini udah nggak cocok, udah sering bentrok, sering berantem ya atas sikapnya Novi yang selalu merendahkan dia dan keluarganya. Akhirnya si IR ini berencana untuk menceraikan si Novi. Tapi lur, sekali lagi Bu Mirna ini ikut campur, bukan untuk memihak anaknya, tapi melainkan di situ Bu Mirna ini mencoba untuk mencegah lah agar si IR ini tidak menceraikan si Novi dengan alasan karena cucunya kan masih kecil, makanya udah kamu gak usah cerai, kasihan tuh anakmu tuh. Akhirnya atas pertimbangan hal tersebut, IR ini mencoba memikirkan dan akhirnya IR tidak lagi berencana untuk menceraikan si Novi. Tapi di situ di lain pihak, bukannya Novi ini seneng kan karena udah ditahan agar IR ini tidak menceraikan, Novi ini malah nunjukin ekspresi yang gak seneng sama ibunya. Dan di situ Novi kayak selalu merendahin ibunya. Kok bisa? Ya mbo, di situ lur, atas sikapnya si Novi memperlakukan ibunya seperti itu, memperlakukan tidak baik. Di situ IR ini semakin mantap untuk menceraikan si Novi. Tapi di sisi lain Novi ini mikir lain lagi lur, karena mungkin kok bisa sih suaminya ini mau menceraikan istrinya. Di situ mungkin pikirannya si Novi, wah ini pasti doktrin dari ibunya nih. Makanya atas doktrin tersebut, pikiran-pikiran tersebut, Novi ini tambah jengkel sekali sama ibunya, Bu Mirna. Sampai akhirnya lur, Novi ini mulai mikirin niat jahat. Rencana awal ya, dia tuh mau ngejebak IR buat pakai narkoba biar si IR ini bisa dipenjara. Tapi setelah dia pikir-pikir, rencana itu dia urungkan karena resikonya cukup besar lah. Di situ dia sadar apabila rencana ini tetap dilakukan, bisa-bisa dia sendiri yang dipenjara kalau ketahuan. Akhirnya ya atas pertimbangan hal tersebut, dibikinlah rencana lain, dimana dia nih berpura-pura untuk menjadi korban KDRT dan langsung lapor polisi gitu loh. Dan di situ ya Bu Mirna yang tahu anaknya dilaporkan ke pihak kepolisian, di situ ibunya langsung panik. Sampai-sampai Bu Mirna ini rela memohon bahkan berlutut di depan Novi. Bu Mirna juga sampai minta maaf dan berjanji tidak akan ikut campur lagi urusan rumah tangga mereka. Mungkin ini bagian dari rencananya si Novi biar si Bu Mirna ini tidak ikut campur lagi dalam rumah tangganya. Akhirnya tak berselang lama ya Novi pun mencabut laporannya hingga akhirnya mereka ini damai antara IR terus Bu Mirna terus dengan si Novi. Tapi ya mungkin memang dasarnya si cewek ini problematik lur ya. Damai itu gak bertahan lama, hanya sementara. Karena setelah masalah itu reda, masalah sebelumnya, Novi ini kembali marah lagi gara-gara IR tuh diam-diam kembali mengirimkan uang ke orang tuanya. Karena di situ mungkin si IR ini merasa bersalah, kayak udah ngasih kesulitan ke keluarganya, terutama ke ibunya. Tapi karena si Novi ini tahu, ya Novi kesal dan perang pun dimulai.
Di situ awalnya Novi ini melampiaskannya di media sosial dengan status yang bikin merinding loh. Tulisannya tuh begini, aku diam sambil memperhatikan bermacam-macam karakter manusia hingga pada akhirnya menemukan definisi yang dekat, yaitu pisau. Itu loh, pisau yang bikin menakutkan. Makanya ya dalam keadaan emosi, Novi pun pulang ke rumah orang tuanya. Bukan orang tuanya IR, tapi orang tuanya Novi. Disinilah ya dia ini ketemu sama teman lamanya nih, yaitu si Firman, yang ternyata memang punya pikiran yang sejalan sama si Novi. Akhirnya tak berselang lama mereka ini ngobrol lah, bercakap-cakap, dan di situ mungkin karena merasa cocok ya, merasa sejalan, akhirnya Novi pun curhat soal semua masalahnya, masalah rumah tangganya, masalah dengan Bu Mirna. Di situ Firman yang mendengar dari sudut pandang si Novi ini ikutan emosi dan malah nyalahin Bu Mirna. Firman beranggapan Bu Mirna langsung bermasalahnya, bukan si IR. Dan disinilah ide gila ini muncul. Firman malah nyaranin Novi buat menghabisi Bu Mirna dengan cara disantet. Dan menurut Firman cara ini aman karena virtual gitu loh, tidak langsung kontak langsung dengan si Bu Mirna. Makanya di situ karena pertimbangan tersebut Novi pun setuju dan dia ngasih Firman uang sebagai DP buat nyari dukun. Tapi di situ bukannya dilaksanakan ya, Firman ini malah hilang kabar dan di situ Novi merasa ditipu. Memang goblok. Ya disitulah karena niatnya ini udah terlanjur kuat dan udah kemakan omongan Firman yang membuat dirinya ini semakin benci dengan Bu Mirna. Novi ini terus-terusan mencari cara bagaimana sih cara menyingkirkan Bu Mirna, bagaimana membunuh si Bu Mirna ini. Akhirnya karena udah buntu, si Novi ini mencoba menghubungi Firman lagi ya, karena si Novi ini merasa bahwa ya hanya Firman lah yang bisa membantu. Di situ tanya lah, Man, gimana caranya untuk menghabisin si Bu Mirna ini? Di situ Novi ini sampai janji apabila rencananya ini berhasil untuk mengakhiri nyawanya si Bu Mirna, Firman ini bakal dikasih puluhan juta. Di situ ya oke lah, di ACC Firman pun menyarankan untuk membakar rumah mertuanya. Tapi di situ Novi tidak setuju awalnya. Dia takut apabila nanti Bu Mirna ini selamat, ini malah menjadi masalah baru buat dirinya. Sampai akhirnya ya Firman ini ngasih ide, udah kamu nyewa eksekutor aja biar kamu aman. Jadi kamu tinggal bayar, tinggal terima beres aja. Mendengar itu Novi langsung setuju dan menawarkan bayaran yang sangat fantastis, yaitu sebesar 75 juta dan gaji 5 juta per bulan selama 3 tahun. Ya mendengar tawaran yang sangat menggiurkan ini loh, Firman ini langsung mengusulkan dirinya sendiri sebagai eksekutor. Ya gimana tidak, 75 juta terus 5 juta per bulan selama 3 tahun, apa enggak ya mending. Makanya di situ setelah bernegosiasi, kedua pihak ini deal dan siap menjalankan rencananya. Dan ya singkat cerita, hari eksekusi pun tiba, tepatnya Minggu 7 April tahun 2024. Di situ Novi dan Firman bertemu nih di sebuah ATM yang ada di daerah Kendari. Di situ Novi langsung ngasih uang ke Firman dan setelah itu ya mereka pergi makan bakso pakai mobil biasa lah. Sambil makan-makan dia berbincang-bincang bagaimana sih menjalankan rencananya ini untuk menghabisi nyawanya Bu Mirna. Akhirnya di situ mereka membuat skenario kalau Bu Mirna ini akan menjadi korban begal. Dan di situ ya lokasinya sudah mereka tentukan nih di jalan area dekat kantor DPRD Kota Kendari, yang memang saat itu tempat ini sering banget lah sepi. Dan ya Novi untuk menjaga rencananya nih udah mempersiapkan semuanya lah, kayak nyiapin sarung tangan buat si Firman biar nggak ada sidik jarinya. Pokoknya ya memang rencana ini sangat-sangat dibuat matang sekali biar tidak ketahuan oleh pihak kepolisian. Ya singkat cerita di hari itu juga mereka nih langsung melancarkan aksinya, dimana Firman ini rencananya Firman menunggu di lokasi sementara Novi ini menuju rumah Bu Mirna. Di situ Novi berakting yang manis lah, kayak nggak seperti biasanya kan awalnya dia kesel-kesel sering marah-marah sama Bu Mirna, tapi di situ dia bersikap manis kayak dia ini mengajak Bu Mirna untuk belanja buat kebutuhan lebaran. Bu Mirna pun mendengar hal itu cukup terkejut karena wah kok nggak biasanya nih. Di situ mungkin Bu Mirna ingin baikan dengan menantunya, akhirnya di ACC lah permintaan tersebut. Dan di situ awalnya IR ini sempat mau ikut nih, IR anaknya tadi, suaminya si Novi. Tapi di situ dilarang nih sama si Novi untuk ikut. Udah kamu di rumah aja, nggak usah kemana-mana. Akhirnya ya singkat cerita, Novi dan Bu Mirna berangkat berdua pakai mobil Brio kuning. Singkat cerita lur, setelah selesai belanja, Novi ini mulai menjalankan misinya. Dia terus-terusan muter-muter kota dan ngulur waktu sambil nunggu chat dari si Firman. Begitu Firman bilang udah siap ya,
Novi ini langsung mengarahkan mobilnya ke jalan di dekat kantor DPRD tadi seperti yang direncanakan awalnya. Setelah sampai sana, dia ini berhenti dengan alasan sih nunggu sepupunya yang mau nebeng. Bu Mirna yang nggak curiga ya percaya aja dan nurut-nurut aja apa yang dibilang sama si Novi. Dan nggak lama kemudian ya Firman datang langsung masuk ke mobil dan duduk di belakang Bu Mirna. Dan di situ tanpa aba-aba, Firman ini langsung menjerat leher Bu Mirna dengan menggunakan tali. Dan di situ karena Bu Mirna ini kaget, shock, dan nggak sempet ngelawan, akhirnya ya Bu Mirna nih mungkin nggak tahu ya pingsan atau gimana, intinya lemes lah. Dan setelah melihat kondisinya Bu Mirna ini lemes, Firman ini langsung menusuk leher dan perutnya Bu Mirna berkali-kali. Dan yang nggak ngotak lagi lur, Novi menantunya itu ternyata juga ikut menusuk Bu Mirna. Direbut pisaunya dari Firman, langsung ditusuk tuh perutnya, apa nggak gendeng wi. Ya pokoknya gitulah ya ceritanya. Makanya setelah memastikan Bu Mirna sudah tidak bernyawa, di situ Novi langsung mengumpulkan segala macam perhiasan, HP Bu Mirna, terus barang-barang yang sudah dikumpulkan tadi diberikan sama si Firman. Kayak seolah-olah tuh biar ini tuh terjadi kayak macam pembegalan beneran gitu loh. Makanya di situ setelah kejadian itu Firman ini pun kabur, sementara Novi ini membawa tubuh mertuanya yang sudah tak bernyawa ini untuk mencari lokasi yang pas. Dan sesampainya di Jalan Madusila ya, Novi ini menghentikan mobilnya, keluar dan berteriak histeris minta tolong. Di situ dia pura-pura lur, mengaku mereka baru saja jadi korban begal. Makanya warga yang mendengar hal tersebut, mendengar cerita si Novi, mereka langsung datang melihat sebenarnya apa sih yang terjadi. Dan sesampai di sana memang betul ya seperti yang dikatakan si Novi tadi, kayak ya apa ya semacam pembegalan gitulah. Makanya melihat kondisinya Bu Mirna yang sangat-sangat tragis ini, mereka ini langsung membawa Bu Mirna ke rumah sakit. Tapi mungkin karena udah terlalu lama dan memang disengaja ya, nyawanya Bu Mirna ini sudah meninggal. Di situ atas apa yang terjadi, IR yang datang ke rumah sakit yang melihat ibunya yang sudah tak bernyawa langsung menangis histeris. Sementara si Novi dengan sandiwara yang sangat hebat, dia ini juga ikut-ikut menangis gitu loh, kayak seolah-olah memang Novi ini bukan pelakunya. Terus mas, bagaimana sih perbuatannya si Novi ini bisa terjadi, bisa ketahuan? Ini cukup unik sih ya. Jadi memang pada saat itu lur, setelah kejadian itu goblok memang si Novi ini. Jadi Novi itu melapor ke polisi, kayak dia tuh menceritakan skenario palsu yang dia karang sendiri. Di situ katanya dia tuh habis dibegal di Jalan Madisula saat ban mobilnya ini bocor. Dia bilang saat dia keluar mobil tiba-tiba ada seorang pelaku ini datang merampas barang-barang mertuanya dan menusuknya. Awalnya di situ polisi percaya aja sama si Novi dan memang kasus ini diberitakan sebagai murni pembegalan. Mengetahui kalau polisi ini percaya ya Novi ini seneng, tapi ya nggak berselang lama lah. Kayak kok setelah ditelaah kok wah aneh nih pernyataan si Novi. Makanya polisi ini curiga sama si Novi, apakah memang ini pure murni pembegalan atau memang disengaja sama si Novi. Makanya atas rasa curiga itu Novi ini sering banget dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. Tapi setiap panggilannya Novi ini ternyata lur ini kayak mulai berubah-ubah nih apa yang dia sampaikan. Bahkan di situ dia juga terlihat sangat gugup sekali. Makanya dengan rasa curiganya tersebut dengan apa yang disampaikan oleh si Novi kok aneh, kok berubah-ubah. Makanya mereka ini memeriksa semua rekaman CCTV di jalanan kota dan akhirnya mereka menemukan rekaman mobil Brio kuning milik Novi yang memang pada saat itu sempat berhenti di dekat kantor DPRD Kendari. Dan di rekamannya itu terlihat nih seorang pria masuk ke dalam mobil, dan pria itu ya tak lain dan tak bukan adalah si IR sendiri. Nah setelah si cowok ini masuk ya udahlah, rekaman ini pun menjadi bukti yang tak terbantahkan. Di situ Novi yang ditunjukkan video itu udah nyerah, nggak bisa apa-apa lagi dan tidak bisa mengelak lagi. Akhirnya dia menyerah dan mengakui memang semua perbuatannya ini atas kematiannya Bu Mirna adalah perbuatannya si Novi sendiri dengan dibantu temannya yaitu si Firman.
Polisi di situ langsung memburu Firman dan berhasil menangkapnya di rumahnya. Makanya setelah kasus ini terbongkar lur, semuanya kaget, terutama si IR yang gak nyangka bahwa istrinya sendiri yang tega membunuh ibunya. Dan ya, atas perbuatannya tersebut, Novi dan Firman terancam hukuman mati karena memang terbukti melakukan pembunuhan berencana. Dan pada November 2024, setelah diadili melalui Pengadilan Negeri Kendari, Firman dan Novi ini dipenjara atau dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Jadi memang kurang lebih seperti itu lur mengenai cerita kekejaman si Novi yang dengan sangat teganya menghabisi nyawa mertuanya karena dia merasa bahwa kok perhatian suaminya ini lebih perhatian ke orang tuanya. Ya mungkin kalian bisa mengambil pesan moral dari kejadian ini. Pokoknya pesan gua buat kalian sebelum melakukan pernikahan, dalamilah pasangan kalian, latar belakangnya bagaimana, supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi. Ya mungkin sekian lur cerita yang gua sampaikan pada kesempatan kali ini. Buat kalian yang mau request mau dibahas tentang apa, mau request mungkin tentang sejarah atau tentang horor atau tentang kriminalitas, bisa tulis di kolom komentar. Dan buat kalian, gua ucapkan sekali lagi terima kasih yang udah nonton video ini. Gua ingetin sekali lagi, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, jangan lupa di like, share, dan nyalakan tombol notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik yang pokoknya yang pingin kalian tonton lah ya. Gua Mas Sopet pamit undur diri dan see you.